Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfat. Saya ingin menjawab soal UTS KDJK atau Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Nomor 1 itu apabila dibandingkan dengan era 1990-an, maka sudah pasti perkembangan komputer saat ini sudah jauh lebih maju. Hal ini terlihat dari beberapa indikator seperti penggunaan jaringan secara umum pada institusi dan perusahaan, banyaknya ISP yang menjamur untuk menyediakan layanan koneksi internet, berkembangnya software-software, serta berbagai macam hardware yang dapat dengan mudah melakukan koneksi ke dalam internet. Biaya internet yang relatif lebih murah, perkembangannya dari GUI atau Graphic User Interface yang memudahkan user untuk terhubung ke dalam jaringan komputer, biaya produksi komputer yang sudah tidak semahal pada masa awal-awal diciptakan. Tentu saja jaringan komputer saat ini dapat memberikan banyak sekali manfaat bagi Anda. Dengan adanya jaringan komputer, maka dapat dipastikan Anda akan menjadi lebih mudah untuk terkoneksi satu sama lain dengan berbagai user di belahan dunia lain dengan sangat mudah. Nomor 2, itu ada perbedaan point to point dan point to multipoint. Point to point adalah sebuah metode koneksi perangkat yang menghubungkan satu perangkat dengan persis satu perangkat lainnya. Sementara point to multipoint adalah sebuah metode koneksi perangkat yang menghubungkan satu perangkat dengan setidaknya dua perangkat lain pada waktu yang bersamaan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan point to point dan point multipoint. Untuk point to point kelebihannya kurang lebih dua. Tidak memerlukan seorang administrator jaringan, tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus. Dan kekurangannya untuk point to point, jaringan tidak terlalu besar dan tidak bisa diperbesar atau tetap. Tidak ada yang manajemen jaringan, tingkat keamanan lebih rendah. Kelebihan dari point to multipoint dan kekurangannya adalah kelebihannya hemat biaya karena hanya ada dengan satu radio access point sudah bisa menghubungkan banyak radio station sekaligus. Point to multipoint biasanya diimplementasikan pada jaringan Wi-Fi untuk mengakomodir kebutuhan internet secara langsung ke device end user. Kekurangannya, point to multipoint kurang cocok dipakai untuk kebutuhan jarak jauh, susah maintenance jika terjadi intervensi di salah satu link karena proses maintenance akan berinfect ke semua stasiun yang terkoneksi ke access point yang sama. Bandwidth yang dialirkan akan terbagi-bagi tergantung banyaknya jumlah radio station yang terkoneksi. Yang nomor 3 itu Open System Incorrect atau OSI. OSI layer adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OSI menggambarkan bagaimana informasi dari sebuah software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI secara konseptual terbagi dalam 7 lapisan di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Model Open System Incorrection atau OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan standar. Ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Yang nomor 4 itu ada perbedaan dari bandwidth dan spektrum. Bandwidth adalah banyaknya ukuran suatu data atau informasi yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain dalam sebuah network di waktu tertentu. Bandwidth dapat dipakai untuk mengukur baik aliran data analog maupun data digital. Spektrum itu frekuensi dari fenomen gelombang atau suara, cahaya, elektromagnetik merupakan superposisi dari gelombang frekuensi yang berbeda. Spektrum adalah
Ukuran dari distribusi amplitudo untuk frekuensi masing-masing juga disebut spektrum frekuensi dengan grafik intensitas versus frekuensi panjang gelombang tertentu. Nomor 5 ini ada pengertian jaringan WAN. WAN itu Wide Area Network atau jaringan area luas. Merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar, sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Sekian dari saya, Muhammad Alfat. Ini jawaban UTS saya untuk matkul komunikasi data dan jaringan. Saya Muhammad Alfat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.